padi yang ditanam di sela sawit ya, yang baru ditanam berkoping, kurang lebih sekitar 2 hektar. Yang ini sebenarnya varietasnya padi lokal ya. Dalam kesempatan ini saya perkenalkan pemilik ya, dari proses penanaman padi ini, Pak Daud. Saya mungkin pengen beliau bercerita tentang apa yang mendasari beliau tuh kemudian menanam padi di tengah sekian banyak orang yang memilih untuk membeli beras gitu. Oke Om, ceritain dulu kenapa sih di antara sekian banyak orang yang memilih untuk membeli beras ya? Oh, sekali lagi Om memilih untuk menanam gitu. Ya, pertama ya karena tempat juga tersedia, daripada ini tanah kita habis setelah tanam sawit terus dia kosong aja, ya kita manfaatin. Kemudian kedua, memang kita mau nggak beli beras lagi, kita mau pingin karya tangan kita sendiri yang organik. Kemudian kalau kita berpatokan hanya karena ada kita hasil sawit kita beli terus, artinya kita tidak mandiri, kita tidak mendidik masyarakat kita untuk berkebun, menanam padi. Karena suatu ketika orang yang punya uang, orang yang punya sawit, dia tidak makan orang lain. Apapun yang terjadi ke saya yang bertani begini, saya ada beras. Anda boleh punya uang tidak makan, Anda boleh punya sawit banyak tidak bisa hidup. Saya ada padi, tidak ada penggilingan, saya tumbuh. Satu dia organik, sehat saya. Motivasi kedua ada sisi ekonomi juga, ya dua-duanya bisa jalan. Jadi yang membuat ini menarik sebenarnya adalah di Kalimantan Timur itu kan hampir jarang ya di Kutai Kartanegara ini, kemudian apalagi di daerah kami yang 90% warganya bergantung dengan kelapa sawit. Budaya kemudian menanam padi ini sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Dan ini alasan kenapa kemudian kami merasa bangga dan ikut bersukacita ya dengan apa yang dilakukan oleh petani kami hari ini. Kami percaya juga bahwa kita nggak bisa makan minyak ya, seperti katanya Pak Daud tadi. Minyak nggak bisa kita makan, kita biasa makan padi. Kita biasa makan beras ya. Dan yang menarik, yang terakhir sih sebenarnya menurut cerita beliau ini adalah padi organik ya. Jadi sama sekali tidak ada proses chemis di sini, tidak ada proses kimia di sini. Jadi benar-benar ini proses yang sangat organik dan saya yakin berasnya akan sehat sekali. Sangat sehat, karena memang biar keluar buah saya nggak ada sempus apapun. Termasuk saya membuat pupuk organik sendiri, saya nggak pakai panikan. Ini murni kesuburan tanah yang memang luar biasa. Jadi teman-teman kalau mau Kalimantan ini luar biasa. Aku tanam nggak pernah yang ini. Kalau saya tanam tinggal lupa nih, apa yang bisa kau dustakan dari tanah Kalimantan? Itu luar biasa. Iya kan? Ya. Ya, jadi kita juga pengen punya mimpi ya. Saya kira kita sepakat bahwa kita punya mimpi untuk swasembada pangan. Kita pengen punya ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu kita harus. Dan ini bisa jadi satu contoh dan role model ya bagi banyak petani di sana, di Koperasi Nelayan Sejahtera khususnya para anggota yang punya lahan tidur, digunakanlah untuk menanam padi supaya ke depan ya paling tidak untuk kebutuhan di daerah kita bisa penuhi sendiri. Nah, ini yang betul-betul tidak ada sentuhan kimia sama sekali. Dan inilah yang sebenarnya padi kalau untuk makan bergizi, karena nama itu banget. Karena organik juga. Organik. Kalau yang lain kan kita beli kita nggak tahu ya. Kalau ini kan kita yang tanam dan kita pasti tahu prosesnya seperti apa. Ya, tapi dengan sukacita hasilnya terlihat tak terasa tanah pemetaan. Oh, Karena senang lihat padi pegang gini aja. Rasa syukur itu luar biasa di diri. apalagi pada saat makan ya nanti Om ya. Kata lain. Hasil aja kita cita-citanya luar biasa. Memanen aja luar biasa sekali, apalagi makannya gitu kan. Saya juga nanti kayaknya ikut sih dan bagian itu yang makan. Ada pesan ya Om untuk
para petani dan anggota di Koperasi Belayan nih? Nah, buat teman-teman petani koperasi Belayan Jakarta, ayo kita galakkan kembali warisan kakek moyang kita dulu itu ke rumah. Ya, ayo gunakan lahan-lahan kita mumpung pas putra baru, biar setengah hektar, sehektar, tapi sih harus banyak. Kita bersama-sama. Kalau semua anggota bisa melakukan itu, nanam padi, saya rasa kita akan fokus dan kita akan dari bumbu padi buat lain. Kita dari ikon untuk di koperasi kita bisa samping sawit, padi juga bisa. Padi sebetulnya ini tidak susah, ini tidak ada kusemprot ini, tidak ada niangin. Jadi tinggal kita mau berusaha apa enggak. Jadi saya ajak kita semua Koperasi Belayan, anggota-anggota petani, ayo galakkan kembali budaya kita dulu. Kakek moyang kita diajak, ayo berumah, ya, berumah etam, ya kan? Supaya ketahanan pangan kita cukup kuat, kita lebih makan yang lebih sehat dari karya kita sendiri, ya kan? Itu saja. Terima kasih. Itu pesan yang baik. Saya tidak berani memberi pesan lebih lanjut karena kayaknya itu sudah luar biasa. Terima kasih.